Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Natal kepada kita semua. Mohon maaf suara saya agak berbeda hari ini. Ya, sudah 2 minggu saya sakit batuk Bapak Ibu, tenggorokan gara-gara makan keripik. Buat khotbah sambil makan keripik dan inilah akibatnya. Ya, sesuatu yang berlebihan tidak baik. Karena saya menikmati khotbah itu sedang saya buat, saya tidak sadar saya makan banyak. Kemarin minggu oke, everything well. Mulai kemarin malam suara saya kok berubah. Jadi seperti Bruri Marantika. Kok ada serak-seraknya begini? Gimana ya? Saya bingung Bapak Ibu. Tuhan, gak apa-apa serak-serak begitu asal jangan hilang total. Ya, Anda masih bisa memahami kalimat saya? Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal itu selalu beriringan dengan tahun baru. Dan seringkali kalau kita lihat, coba Anda telusuri tahun-tahun kehidupan kita. Yang menjadi tonggak untuk berikan tema khotbah hari ini, tampilin. Tema khotbah hari ini coba tampilin. New chapter. Kalau saya berbicara tentang new chapter, saudaraku, pasti yang ada di dalam kepalamu dan kepalaku, dalam hatimu dan hatiku adalah satu hal, tahun yang baru. Betul? Maka berpuluh tahun kita menjalani hari Natal, saudaraku. Kita hanya menjalani New Year, bukan new chapter dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi. Berpuluh tahun kita menjadi orang Kristen, kita pulang pergi gereja, kita mengalami Natal setiap tahun. Karena Natal itu berdampingan dengan tahun baru, maka banyak orang yang merasa begini, pokoknya Christmas Eve, besok pagi Christmas celebration, selesai di situ. Dan aku sudah Natalan, I'm done. I'm Christian. I'm finished with selebrasi tahunan saya dan saya sudah Natalan. Dan kemudian perhatian kita alihkan kepada New Year, tahun yang baru. Betul apa betul? Itu yang kita lalui. Tetapi di dalam berpuluh tahun kita hidup jadi orang Kristen, saudaraku, kita tidak pernah mengalami new chapter di dalam kekristenan kita. Kenapa pastor ngomong begitu? Karena Natal hanyalah Natal selama ini. Kalau jujur saudaraku, kalau Anda tanya kenapa pastor memberikan tema new chapter, karena selama saya jadi orang Kristen, selama saya jadi pendeta sebelum masuk di dalam GSKI dan Suara Kebenaran, saya tidak paham bahwa Natal itu adalah new chapter kehidupan kekristenan. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu saudaraku. Yang saya tahu hanyalah Natal adalah Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari lubang neraka. Hanya itu yang saya pahami. Tetapi semakin dalamnya suara kebenaran ini, saya menelisik lebih dalam. Minta pemahaman dari Roh Kudus. Saya semakin menyadari bahwa, tampilkan poin pertama. Natal itu adalah intervensi Allah atas arah hidup manusia. Saya memahami ini dulu, saudaraku, sebelum saya lanjut ke Natal itu apa. Saya pertama-tama, gak mungkin Yesus hanya lahir di palungan, mati di salib dan that's it untuk begitu. No, ada sesuatu pasti. Ada makna terdalam, ada makna kuat yang harus saya pahami supaya itu bisa mengubah hidup saya menjadi sesuatu new chapter dalam hidupku yang tidak begitu-begitu saja dari orang Kristen.
Natal adalah intervensi Allah, campur tangan Allah atas arah hidup manusia. Bukan untuk memperindah hidup kita, saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus itu. Tetapi kedatangannya di malam Natal ini dan Natal yang kita rayakan ini untuk menggantikan hidup lama kita menjadi hidup yang baru. Palungan itu adalah simbol awal hidup yang diubah. Dia lahir di palungan, tempat yang sederhana, tempat yang hina. Oke. Tapi pasti ada maknanya. Kenapa dia tidak pilih tempat lain? Kenapa dia pilih palungan? Saya menelisik lebih dalam lagi. Karena palungan itu adalah gambar bahwa hidupmu dan hidupku itu seperti palungan itu. Berantakan, kotor, najis. Berpuluh tahun hidup kekristenan kita kotor, saudaraku. Allah sengaja memilih palungan untuk menunjukkan bahwa dia masuk ke titik terendah manusia untuk mengangkat hidupmu dan hidupku melalui kelahiran Yesus ini. Dia tidak mau menunjukkan bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dilahirkan kembali. Maka kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah tiap minggu di tempat ini, selalu saya katakan di sini, I don't care, saya tidak peduli dengan masa lalumu. Sebobrok apapun kau datang ke tempat ini, aku welcome. Aku peluk Anda. Saya mengasihi Anda. Karena aku terlebih dahulu dikasihi Bapakku melalui Yesus itu. Maka tidak ada alasan untuk saya mereject Anda, menolak Anda, karena terlalu kelamnya masa lalumu. Amin, saudaraku. Maka Natal ini menunjukkan betapa beruntungnya hidup kita hari ini. Di titik terburuk kita pun, sebobrok apapun kita, sebejat, sebrengsek apapun kita hari ini, Dia datang cari kita. Dia cari kita, saudaraku. Dia cari kau dan saya. Palungan itu adalah pesan bahwa Allah tidak menunggu hidup kita rapi. Tapi Tuhan memulai dari tempat yang paling sederhana, paling hina. Asal hatimu dan hatiku mau dibuka malam hari ini, maka new chapter in your life will be happen, akan terjadi. Amin, saudaraku. Amin. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ingatlah, Natal itu adalah permulaan hidup baru yang berorientasi pada kehendak Bapa. Saya mulai berpikir, gak mungkin Yesus hanya lahir begitu. Pasti ada pesan-pesan yang mahal yang harus dimengerti sebagai orang Kristen. Oh iya Stephen, selain aku mengintervensi hidup manusia, ingat baik-baik, Natal itu adalah permulaan hidup baru yang berorientasi bukan lagi kepada keinginanmu, motifmu, ambisimu, tapi mulai dirubah. Hidup baru, fokusnya kepada maunya Bapa. Slide poin yang kedua. Poin yang kedua, tampilin. Natal adalah pintu menuju keselamatan. Dan itu bukan tujuan akhir. Banyak orang Kristen salah. Mereka menganggap Yesus sudah lahir. Aku bersyahadat Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. That's it. Kemudian Anda selamat. Selesai kekristenanmu hanya datang ke gereja hari Minggu. Ikut pelayanan. Bagus-bagus jadi pendeta seperti saya. Dan kau berkata, aku selamat. No. Orang model kayak saya, pendeta begini Bapak Ibu, bisa tidak selamat.
Maka Natal tahun ini Anda harus pahami, Natal adalah pintu menuju keselamatan, bukan tujuan akhir. Matius 1 ayat 21 berkata, Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya, orang yang mengikuti Yesus, mengikuti teladan hidup Yesus, itu baru disebut umatnya. Kenapa? Karena dosa itu bukan hanya pelanggaran moral, tapi dosa adalah sesuatu yang meleset jauh dari tujuan Allah. Dan itu kekejian di mata Allah. Maka keselamatan artinya melalui Natal ini adalah, Natal adalah pintu untuk menuju arah hidupmu diubahkan dari hidup yang salah arah selama ini, masuk ke hidup yang sesuai dengan maunya Allah. Anda sampai di sini mengikuti, saudaraku? Ini permulaan loh. Berarti kalau Anda ingat, Natal kita rayakan permulaan perjalanan, bukan akhir. Terima keselamatan, belum. Beda toh? Dulu kita tahunya ini sudah akhir, kita sudah yel-yel dapat keselamatan. Tetapi Natal kita pahami lebih dalam, berarti adalah pintu baru dibukakan sama Tuhan Yesus. Masuk itu perjalanan panjangmu. Start. Pintu menuju keselamatan, bukan tujuan akhir. Poin yang ketiga, Natal bukan akhir masalah, tetapi awal pertanggungjawaban hidup. Coba Anda renungkan kalimat ini. Natal bukan akhir atau beres deh sama Tuhan Yesus, belum. Tapi awal pertanggungjawaban hidup. Itu Natal sesungguhnya. Orang yang diselamatkan dipanggil untuk semakin hidup sesuai dengan maunya Allah. Hidup di dalam kekudusan 24 jam 7 hari, 24 hours 7 days. Hidup benar, hidup kudus, hidup menghormati Allah, hidup takut akan Tuhan, hidup menyenangkan hati Allah. Itu seharusnya ini perjalanannya, mulai pintu dibuka, mulai jalan. Hidup kudus, hidup benar, hidup jujur, mulai. Itu long journey dimulai. Dan menjadi umatnya artinya mengikut jejak hidup Yesus. Berjuang mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Yesus. Itulah makna Natal, saudaraku. Itu orang yang begitu, setelah buka pintu dari kelahiran Yesus dibuka, orang itu mengenakan pikiran, perasaan, hidup kudus, berjuang. Ini orang begini baru disebut umatnya. Amin. Ini baru umatnya. Kalau kamu Kristen pulang pergi gereja saja, tidak berjuang di dalam lorong ini, bukan umatnya. Cuman orang Kristen. Dan orang Kristen tidak sama dengan pengikut Kristus, beda. Pengikut Kristus pasti orang Kristen, tetapi orang Kristen belum tentu pengikut Kristus. Berat jadi Kristen. Karena ketika kau buka pintu dan kau mulai jalan, kau bersyahadat Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bisa dikatakan dalam bahasa saya begini, mulai hari ini Tuhan Yesus, aku ikut caramu hidup. Aku ikut caramu berpikir. Aku ikut caramu berperasaan. Aku ikut caramu bersikap dalam hati dan segala hal. Supaya aku sampai di ujung sana, aku bisa ketemu dengan Bapakku. Karena kalau tidak, saya tidak bisa bertemu dengan Bapakku.
maka itulah awal pertanggungjawaban hidup. Masuk jadi orang Kristen, tanggung jawab hidupnya mulai berat. Memikul pikiran perasaan Yesus setiap saat. Orang Kristen belum tentu menghidupkan Yesus dalam hidupnya. Tapi pengikut Kristus pasti di dalam perjalanan ini hidupnya, dia akan menghidupkan Yesus dalam hari-hari hidupnya. Oh, boleh kerja, boleh ketemu klien, dia tetap menghidupkan Yesus. Boleh studi, boleh kuliah, boleh kemanapun, boleh apapun yang kau lakukan, dia tetap menghidupkan Yesus dalam segala lini hidupnya. Poin yang keempat, Natal sering dipahami sebagai peringatan kelahiran Yesus. Tapi Alkitab menuntun kita lebih jauh, saudaraku. Poin yang keempat, tampilin. Natal adalah momen Allah membuka jalan agar manusia mengalami kelahiran baru. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itu terdapat dalam Yohanes 1 ayat 11. Maka suara kebenaran menekankan begini, banyak orang merayakan Natal, tapi tidak mengalami kelahiran baru dalam hidupnya. Yesus lahir bukan supaya kau dan saya sekedar kagum, tapi supaya hidupmu dan hidupku, saudaraku, diubah total. Poin yang kelima, diubah total. Katakan bersama, 1, 2, 3, diubah total. Total tidak disisakan, berarti manusia lama kita tidak boleh disisakan. Sedikit pun tidak boleh. Totally change. Tanpa kelahiran baru, tanpa new chapter dalam hidupmu. Dengar baik-baik saudaraku, Natal hanya menjadi apa? Ritual rohani tanpa kuasa transformasi. Makanya Natal itu menuntut kita untuk ada respon hidup, saudaraku. Memang berat. Tapi tidak banyak orang Kristen mau memikirkan sampai sedetil ini. Betul loh. Karena orang Kristen itu terjebak dengan end of year. Akhir tahun, peralihan tahun, liburan, selebrasi Natal yang sudah bercokol bertahun-tahun hanya kumpul keluarga, tukar kado, ribet di gereja dengan berbagai latihan musik dan semuanya. Tapi jarang sekali, saya boleh guarantee, tidak banyak orang yang sampai memikirkan Natal ini kelahiran baru harus sudah kudapatkan tahun depan lagi, tahun berikutnya lagi, sampai kau sempurna di mata Bapa. Tahun lalu masih suka marah-marah, masih suka maki-maki orang. Tahun ini tidak ada new chapter, masih sama. Tahun lalu masih suka pakai uang orang, tahun ini masih sama. Tahun lalu masih genit. Di sini nggak ada yang genit ya. Tahun ini masih genit matanya. Nggak ada new chapter dalam hidupnya. Pokoknya Natalan, selesai, aku udah Kristen. Maka tidak ada kuasa transformasi. Artinya apa? Kristus tidak hidup di dalammu. Maka benar, firman Tuhan berkata, orang benar, doa orang benar, besar. Orang benar itu orang apa? Orang Kristen, enggak loh. Orang benar itu pendeta, belum tentu pendeta itu benar. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang mengalami kelahiran baru setiap saat. Amin, Bapak Ibu. Itu yang berat. Kristen itu berat. Kristen itu susah. Saya tidak mau beritakan yang mudah-mudah supaya kalian tahu bahwa Kristen itu harga bayarannya mahal.
Maka kalau orang benar, hidupmu benar, kudus, berjuang hidup suci, tidak perlu lihat apa yang tidak perlu dilihat, tidak perlu omong apa yang tidak perlu diomongkan, tidak perlu dengar apa yang tidak perlu didengar, berjuang hidup lurus. Terus duduk dekat kaki Tuhan, berjuang, bekerja pun benar, semuanya benar, berkeluarga benar, gak curang sama pasangan. Terus. Dia punya kuasa transformasi, artinya apa? Dia akan mengubah hidupnya dan akan mengubah orang lain di sekitarnya. Hidup Kristennya baru berdampak. Itu mujizat sesungguhnya. Bukan yang merem jadi melek, bukan. Mujizat sesungguhnya adalah ketika orang Kristen bisa merubah hidupnya. Dari yang dulunya begitu, jadi manusia yang baru, new chapter. Dan orang lain sampai tanya, siapa di balik orang ini? Kok bisa berubah? Teman-teman saya, Bapak Ibu, SMP, SMA, kalau tahu saya jadi pendeta, dia ketawa dulu. Betul? Tidak ada yang percaya saya jadi pendeta. Hah? Stephen Lim jadi pendeta? Ada yang sinis, ada yang ketawa, ada yang ngomong begini, diajari opo kuwi umate. Lu betul Bapak Ibu, itu umatnya diajarin apa itu sama Stephen Lim? Untung Bapak Ibu dengar dari Stephen Lim nih khotbahnya begini loh. Betul. Saya mulai berpikir begini. Kuasa transformasi itu sangat penting. Karena hidup kekristenan itu harus membawa jiwa ke langit baru, bumi baru. Katakan amin. Dimulai dari menangkan jiwamu dulu. Kalau kau menangkan jiwamu, maka kau bisa memenangkan jiwa orang lain. Karena pikiran dan perasaan Kristus itu adalah tentang jiwa-jiwa. Dia lahir ke bumi ini karena jiwa-jiwa. Kekristenan tanpa beban jiwa-jiwa bukan kekristenan. Maka pada malam hari ini, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, ya, poin yang ke-6 tampilin. Natal adalah panggilan menjadi manusia yang layak bagi kerajaan Allah. Dengar saudaraku, tidak semua orang diizinkan suatu hari masuk dalam kerajaannya. Karena kerajaan Allah bukanlah tempat yang murahan. Katakan amin. Itu bukan tempat murahan. Dan di sana hanyalah orang-orang yang berani bertarung sejak dia hidup di bumi ini. Dan dia berani bayar harga. Maka Natal malam hari ini adalah panggilan untuk kau dan saya menjadi manusia yang layak bagi kerajaan Allah. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dari kalimat ini saudaraku, tanyakan dalam hatimu, layak gak saya masuk kerajaan Allah? Kalau malam hari ini Tuhan panggil saya. Coba saudaraku. Hari ini orang bingung dengan asuransi. Dia beli asuransi untuk menjaga segala keluarganya, kesehatannya, semua baik itu. Tapi tidak banyak orang berpikir tentang asuransi kekekalan hidupnya. Yesus sudah beri pintu itu masuk. Tapi kita tidak mau masuk. Kita tidak mau mengasuransikan kekekalan hidup kita dengan hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup benar di mata Allah. Susah loh saudaraku, tapi memang mahal memang ikut Tuhan itu. Siapa yang mau jadi manusia yang layak bagi kerajaan Allah? Angkat tangan dong. Angkat tangan. Berarti kalau Anda angkat tangan, Anda berani berkata, ini aku Allahku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ini aku Allahku. Aku akan berjuang. Amin saudaraku. Amin. Poin yang ketujuh tampilin. Allah tidak mencari orang yang sekedar percaya.
tetapi orang yang bersedia untuk dibentuk olehnya. Kalau tadi Anda angkat tangan, berarti Anda berani berkata, aku bersedia dibentuk oleh-Mu Bapa. Karena Natal itu menandai Allah memulai karya pembentukan dan pemulihan atas manusia. Lagu tadi, mengiringmu seumur hidupku. Coba nyanyi dong. WL bisa duduk sini bantu. Nah. Rencanamu apa? Ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu. Katakan, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku apa? Katakan, bejana-Mu. Untuk apa saudaraku? Untuk memuliakan-Mu. Ini tandanya saudaraku, lagu ini menggambarkan ini. Allah tidak sekedar cari orang yang percaya, tapi orang yang bersedia dibentuk jadi bejananya. Karena Natal adalah starting Allah memulai karya pembentukan dan pemulihan seorang manusia. Dan manusia dipanggil untuk merespon panggilan itu. Dengan cara apa? Berserah total. Saya punya satu kalimat, saudaraku, coba poin ke-8. Saya soroti Natal itu adalah momen Allah berkata, "Nak, kamu bisa mulai ulang bersama denganku. Tapi aku terlalu rusak Tuhan, it's okay, it's okay." Tidak ada yang terlalu buruk. Tidak ada yang terlalu terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hari ini saudaraku, panggilan Tuhan atas hidupmu. Kau tidak, ini bukan sesuatu kebetulan kalau hari ini Bapak Ibu bisa hadir ke Rehoboth Semarang. Saya berani garanti Anda tidak akan mendengar renungan seperti ini di tempat lain. Dengan konsep Natal yang berbeda. Karena malam hari ini saya minta kepada Tuhan satu hal. Aku mau Natal yang berbeda Allahku. Karena aku tidak mau melewatkan Natal yang begitu-begitu saja tiap tahun. Ini templakan buat saya dulu. Dan saya sampaikan ke Anda. Kamu bisa mulai ulang bersama denganku. Jangan lewatkan malam Natal ini dengan sia-sia. Mulai temukan apa yang menjadi isi hatinya. Dimulai dari apa, pastor? Dimulai dengan keintimanmu dengan Tuhan. Jangan lewatkan doamu dengan Dia. Jangan lewatkan jam-jam ibadahmu, saudaraku. Amin. Datanglah tiap minggu. Ketemu Tuhan tiap hari, tiap pagi. Saya orang yang dulunya Kristen dari kecil. Saya melewati Natal sejak saya bayi, saudaraku. Tapi saya tidak memahami makna Natal sampai saya menemukan suara kebenaran ini. Demi nama Tuhan yang saya layani, saya tidak bohong. Natal di mata saya hanyalah baju baru. Hanya pentas. Hanya hiruk pikuk kekristenan. Tapi sekarang saya, bukan itu. Saya lebih fokus hari ini lebih bagaimana aku bisa merubah hidupku. Dimulai dari hal-hal kecil. Bangunlah keintiman, saudaraku. Sampai kau bisa tahu kenapa Tuhan diam.
Kenapa Tuhan menghardikku? Kenapa Tuhan memelukku? Itu mahal. Dan kalau ada orang Kristen sampai bisa menemukan arti diamnya Tuhan, arti pelukan Tuhan, arti hardikan Tuhan, itu orang yang paling beruntung dalam hidupnya. Karena kekayaan sesungguhnya sehidup seorang manusia adalah ketika kau menemukan dia dan ditemukan dia. Setiap deburan nafasnya ketika dia berbicara di batinmu, kau bisa mengerti dan kau berkata, yes Lord, itu mahal. More than everything. Tapi untuk menemukan sampai di level itu, kita butuh perjalanan panjang yang menyakitkan, saudaraku. Hidupmu akan berubah total. Tapi semuanya akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Ini saya ngomong begini, mungkin Anda yang belum memahami. Masa begitu banget Natal? Oh yes, betul. Kamu bisa, saudaraku, mulai ulang bersama dengan Bapamu. Maka pola berpikirmu akan diubah. Lihat orang yang menyakitimu, dulu kau ingin, habisi dia. Tapi ketika kau duduk dekat kaki Tuhan tiap saat, sampai kau mengenakan pikiran dan perasaan Yesus, Yesus diam. Di depan Herodes, di depan Pilatus, dia diam. Tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan untuk dia membela dirinya. Betul? Dia diam. Pam, dia diam. Bahkan di kayu salib itu dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristenmu harus sampai di situ. Natal dimulai dari Natal. Supaya kau bisa jadi Kristen seperti Yesus itu. Kau dicaci, kau diinjak, kau dipersalahkan, kau difitnah, kau dirusak nama baikmu, kau dihina. Kau diam dan kau berkata, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Amin, saudaraku. Ini Kristen kelas tinggi. Kristen yang tidak bisa diambil oleh sembarangan orang Kristen. Ini Kristen kelas tinggi yang tidak semua orang Kristen mau ambil jalan ini. Tapi kalau hari ini, di malam Natal ini kau mendengar ini, Tuhan mau ngomong sama kita semua. Kamu bisa mulai ulang nak bersama denganku. Masuk di dalam perjalanan Kristen kelas tinggi. Kristen sejati. Kristen yang sesungguhnya. Kristen yang bayar harga. Amin, saudaraku. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Poin yang ke-9 tampilkan. Natal bukan memperbaiki hidup lama, tetapi mengganti hidup lamamu dengan yang baru. Pertanyaan yang bisa Anda tanyakan dalam dirimu, apakah hidup saya semakin berkenan kepada Allah di tahun 2025 ini dibanding tahun lalu? Jangan dijawab hatimu. Mungkin Anda yang ada berkata, aku tambah rusak pastor. Aku tambah jauh dari Tuhan. Banyak orang Kristen berdoa di tahun 2024, berkati pekerjaanku Tuhan. Tuhan dengar doamu, ku berkati. Semakin diberkati, semakin naik, semakin luar biasa, semakin kau tinggalkan Tuhan. Beri aku momongan
Biasa ketemu saya, pastor doakan, aku mau punya momongan. Saya doakan, dibukakan buah kandunganmu. Dalam nama Yesus, kehendak-Mu biarlah yang jadi Bapa. Kami hanya meminta, tetapi semua aku kembalikan kepada kehendak-Mu, kepada otoritas-Mu. Tuhan dengar, dikasihlah dia anak. Lupa dia ke gereja sekarang. Banyak yang begitu. Bagaimana tahun ini? Sebelum kita tutup tahun, sebelum kita menyelesaikan Natal. Pertanyaan yang kedua, atau saya hanya mengandalkan status sudah diselamatkan, ternyata belum. Natal sebagai panggilan untuk mengikuti jalan hidup Kristus secara nyata, saudaraku. Maka malam hari ini coba cek and recheck hidupmu sekali lagi. Poin yang ke-10. Kabar Natal itu selalu menuntut respon. Katakan 1, 2, 3, respon. 1, 2, 3, respon. Roh Kudus itu atau Tuhan juga itu tidak bisa mengintervensi lebih dalam hidupmu. Contoh, tadi sore Anda mau tidak berangkat ke gereja atau mau di rumah. Itu di tangan kita, respon kita. Allah tidak bisa intervensi itu. Maka benar, keselamatan kekalmu dan kau berjalan sendiri mengalami keselamatan atau kau mau membawa banyak jiwa sebanyak mungkin masuk ke dalam keselamatan itu. Tergantung responmu. Para gembala ketika mendengar dari malaikat kelahiran Sang Mesias, mereka tidak berdebat, mereka tidak menunda, mereka tidak sekedar kagum, mereka mendengar, pergi melihat dan memberitakan Injil itu, memberitakan kabar baik itu. Maka saya katakan iman yang sejati selalu bergerak. Iman yang sejati selalu bergerak. Natal bukan hanya berita yang direnungkan, tetapi jalan hidup yang harus dijalani. Moving forward. Harus terjadi dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Moving forward. Poin yang ke-11. Tampilkan. Iman yang progresif, bergerak aktif, maju menuju kesempurnaan di mata Bapa dalam Kristus Yesus. Natal bukan hanya direnungkan, tapi mulai aktif digerakkan. Supaya keselamatan itu benar-benar bukan hanya pseudo salvation, tetapi benar-benar real salvation in my hand, in my life. Aku pegang itu. Bapak Ibu memahami apa artinya iman yang progresif. Iman yang tambah hari, tambah bulan, tambah tahun. Seharusnya semakin mengerti yang tadi saya katakan. Sampai engkau bisa mengerti diamnya Allah. Sampai engkau bisa mengerti hardikan Allah. Sampai engkau bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap masalah yang terjadi dalam hidupmu. Orang Kristen yang punya kelas tidak lagi dia berkata, di mana kau Tuhan? Dia sudah tidak perlu bertanya itu. Karena Tuhan Immanuel, dia Allah Immanuel pasti ada bersama dengan dia. Tetapi orang yang punya kelas bersama dengan Tuhan, berjalan, ya progresif dia, progresif maju, berprogres. Dia semakin paham bahwa ketika dia punya masalah level 1, di level 1 dia punya masalah. Pasti ada pesan Tuhan untuk dia belajar di sini. Temukan itu. Ngomongnya jangan begini kalau doa. Tuhan, dalam nama Yesus,
masalah ini hilang. Nggak boleh. Jangan ngomong begitu. Berdoa dengan kalimat begini. Bapa, terima kasih untuk problem hidup yang kau alami. Terima kasih kau percayakan kepadaku masalah ini. Karena aku tahu kau melihatku sanggup melaluinya. Amin Bapak Ibu. Melalui masalah ini aku percaya ini adalah kasih sayang Tuhan untukku, untuk orang-orang di sekitarku, supaya aku semakin pertama mengandalkan Tuhan. Yang kedua, aku semakin mengerti apa yang menjadi isi hatimu melalui masalah ini. Dan yang ketiga, bagaimana aku berjuang melatih mentalku, melatih imanku, untuk aku bisa melakukan firman dalam hari hidupku. Makanya benar Paulus itu ngomong, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Paulus tidak mudah hidupnya. Dia berjuang ketika dia tidak mengikuti Natal zaman itu. Tapi boleh saya tarik benang merahnya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika dia Natal, Saulus itu berubah jadi Paulus, dan dia jadi seorang militan pengikut Yesus. Amin saudaraku. Amin. Berapa banyak orang Kristen yang sudah seperti Saulus, ketemu dengan Yesus, tapi tidak kunjung berubah hidupnya. Tidak ada progresivitas. Tidak ada sesuatu yang menerjang hidupnya tanpa batas yang merubah dia jadi new chapter kekristenan. Berhentinya hanya mengada, minta mujizat, minta kesembuhan, minta dipermudah, minta dilancarkan, minta dibereskan, bayi terus jadi Kristen. Betul ya? Saya dulu begitu. Makanya saya sadar, saya segera-gera balik saudaraku. Tangan pendeta ini suka dulu. Saya dulu sebelum mengenal suara kebenaran, saya suka. Saya sampai berkata, bukan rebahnya, tetapi setelah kau rebah, kau bangkit. Ada perubahan hidup. Seharusnya orang yang bersentuhan dengan Tuhan, seperti Saulus bersentuhan dengan Yesus, bam, dia change his life. Betul? Betul saudaraku. Tetapi banyak orang Kristen tidak berubah hidupnya. Maka pada malam hari ini saudaraku, milikilah iman yang progresif. Terus asik ikut Tuhan meskipun berat. Nanti ya Bapak Ibu, ini pengalaman saya pribadi. Sampai Anda disakiti orang itu sampai gak ada rasa loh. Saya pun bingung. Sampai Anda lihat barang yang Anda suka hari ini, Anda mimpi-mimpikan, sampai gak ada rasa sama barang itu. Pikiran hidup kita hanya kepinginnya nyenengin Tuhan aja. Itulah Natal. Lahir dalam hatimu dan hidupku. Poin yang ke-12. Natal itu membentuk pola hidup murid. Kristen itu harus dimuridkan dan memuridkan. Apa? Dimuridkan dan, saya ulang sekali lagi, 1, 2, 3. Kristen itu dimuridkan dan memuridkan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Mengikut Kristus berarti menjadi muridnya, mengikuti apa yang dia lakukan, menyangkal ego, melepaskan ambisi kita, dan melatih ketaatan meski hidup kita tidak nyaman. Poin yang ke-13. Natal bukan tentang menerima berkat, tetapi menerima apa? Panggilan hidup. Panggilan apa? Menjadi murid Kristus. Wah, ini berat saudaraku memang.
Ini yang harus diaplikasikan dalam hidup kita. Bukan lagi aku tapi Dia. Bukan lagi dunia tapi kerajaan Allah. Bukan lagi kenyamanan hidup tapi lebih kepada ketaatan hidup. Coba saudaraku bayangkan, itulah Natal sesungguhnya. Maka saya mau berikan aplikasi praktis untuk kalian. Yang pertama, Natal harus lahir dalam pikiranmu. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang kita kejar selama ini? Apa yang kita impikan selama ini? Kalau Natal itu lahir di dalam pikiranmu, maka semua yang kau kejar selama ini tentang dunia akan kau katakan sia-sia. Aku kejar kehendak Allah. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Kejarlah Dia. Pikiranmu, perasaanmu, hatimu, ambisimu, motif hidupmu, visi misi hidupmu dikejar tentang Tuhan, maka saudaraku, akan ada pembaharuan budi yang terus. Akhirnya titiknya adalah kau tidak lagi serupa dengan dunia. Cara hidupmu diperbarui, cara berpikirmu diperbarui. Natal dalam pikiran, Natal dalam pilihan hidup. Caramu pilih jodoh mulai berubah, anak-anak muda. Aku menikah untuk aku atau untuk kepentingan Bapakku? Coba bayangin ini, dengar baik-baik. Aku menikah untuk aku, untuk kesenanganku atau untuk kesenangan Allahku? Aku bekerja untuk kesenanganku atau kesenangan Bapakku? Kalau untuk kesenanganku, Anda bisa berkompromi dengan dosa dalam pekerjaanmu. Tapi kalau Natal itu sudah lahir dalam semua pilihan hidupmu, maka kita bisa berkata begini, bibit bobot bebet. Ini bukan lagi tentang dunia, tapi tentang Tuhan. Cinta Tuhan enggak? Sayang Tuhan enggak? Jatuh cinta sama Tuhan enggak ini? Orang yang sudah jatuh cinta sama Tuhan pasti sayang sama keluarganya, pasti sayang sama pasangannya, pasti sayang sama anak-anaknya. Orang yang sudah jatuh cinta sama Tuhan pasti dia bertanggung jawab hidup. Gak mungkin ditelantarin keluarganya. Orang yang sudah jatuh cinta sama Tuhan, Natal sudah lahir dalam hidupnya, pasti hidupnya kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Maka pada malam hari ini, saudaraku, lahirkanlah Natal dalam kesetiaan hari-hari hidupmu. Setialah meskipun kau tidak dilihat, taatlah meskipun kau tidak dipuji, kasihilah meski kau tidak dibalas kasih. Saya tutup dengan satu ilustrasi, saudaraku, dengan satu ilustrasi yang mungkin bisa jadi gambaran begini. Manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, tetapi dosa itu membuat cermin itu retak dan buram. Natal ada saat Allah datang sebagai gambar Allah yang sempurna dalam Kolose 1 ayat 15. Dan Yesus lahir bukan hanya untuk mengampuni, tetapi untuk mengembalikan atau memulihkan kembali, untuk manusia bisa serupa dengan Allah. Natal adalah awal hidup baru, hidup yang kembali mencerminkan hati, pikiran, dan karakter Allah dalam hidup seorang Kristiani. Apakah itu bisa ditemukan dalam hidup kita? Itu yang menjadi pertanyaan yang penting dalam hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Kiranya renungan ini
menjadi tolak ukur perjuanganmu dan perjuanganku, untuk kita semakin berjuang mencapai new chapter dalam hidup kita. Boleh saya tambah 2 menit, Bapak Ibu? Segambar dan serupa. Betul? Kita segambar dan serupa. Segambar itu apa? Kita punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Seperti Allah punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya kita diomong segambar dengan Allah. Dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia juga serupa dengan Allah. Tetapi semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak serupa dengan Allah. Natal datang untuk mengembalikan keserupaan Allah ini dalam hidupmu dan hidupku. Itulah yang tadi saya katakan, perjalanan panjang merespon keselamatan ini. Amin, saudaraku. Jadi orang Kristen harus paham ini. Saya tidak tahu Anda come again atau tidak di gereja ini, tapi saya digerakkan Roh Kudus untuk mengatakan ini semua. Ini di luar khotbah saya sebetulnya. Tapi basic of Christianity sudah saya lempar malam ini ke kalian. Siapa tahu Anda hanya datang sekali ke tempat ini, tapi saya tidak berhutang darah atas Tuhan, atas jiwamu. Saya lempar kebenaran ini. Karena tidak semua bisa memberitakan ini, saudaraku. Tidak semua memahami ini. Ini hanya ilham Roh Kudus yang benar-benar diberikan oleh Bapak Ketua Sinode GSKI. Dan ini diajarkan kepada setiap daerah. Dan ini benar-benar, ini mahal harganya. Amin, saudaraku. Tangkap ini. Hidupi kekristenanmu. Jangan suam. Sampai kau bisa berkata, Natal benar lahir di hatiku. Loh pastor, tapi aku sendirian, aku gak punya saudara, aku gak punya siapa. Gak apa-apa, yang penting Natal lahir di hatimu. Itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah segalanya. Amin. Hari ini gak bisa jalan-jalan, gak punya biaya, gak apa-apa. Natal tidak harus jalan-jalan, betul? Betul? Tapi Natal itu kau lahir dengan hidup yang baru. 2026 kau melangkah dengan satu kalimat. 2026, bukan mimpinya mau ototnya gede. Saya gitu Bapak Ibu, 2024 kan ngomong nih. 2024 tekadnya apa Pastor Stephen? 2025 perutnya kecil, murah kecil-kecil masih gendut. Badannya bagus, enggak juga, masih belum tertib ini. 2026 apa? Goalmu apa? Boleh untuk kesehatan, tapi yang paling utama new chapter dalam hidupku, di dalam kekristenanku. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Yuk bangkit berdiri saudaraku. Ada diberkati Tuhan. Saya undang worship leader maju ke depan.